Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan hari ini kita akan masuk ke materi ke-6, yaitu terkait Physical Database Design and Implementation. Nah, jadi pada materi ini kita tuh sudah mulai masuk ke proses merancang struktur fisik dari database, ya, seperti tabel, indeks, ya. Nah, jadi memang physical database design ini juga sudah masuk ke tahap implementation, ya, kalau di database life cycle. Jadi kita sudah nih memproses atau menerapkan desain dalam sistem database yang real gitu, ya, termasuk pengkodean dan juga konfigurasi. Jadi ini adalah tahap yang sangat penting dalam pengelolaan database agar dapat bekerja dengan efisien dan cepat dalam menyimpan serta mengambil data. Oke, nah di sini learning outcomes-nya atau hasil pembelajaran yang diharapkan, yang pertama, mahasiswa diharapkan dapat menentukan tipe data, ya. Jadi kalian itu bisa memilih nih tipe data yang sesuai untuk setiap kolom dalam database berdasarkan kebutuhan organisasi. Lalu yang kedua adalah mahasiswa dapat menulis statement atau perintah SQL, ya, untuk mendefinisikan, ya, atau mengubah struktur dari database dan juga memanipulasi, yaitu menambah, mengubah, dan menghapus data dalam database. Oke, nah di sini topiknya apa aja yang akan dipelajari, yaitu pertama Introduction to Physical Database Design, lalu Overview Data Types, Karakter, Numeric, Date, lalu Introduction to SQL, lalu Data Definition Language, Data Manipulation Language, dan yang terakhir adalah Data Control Language atau DCL. Oke, di sini kita akan masuk materi pertama, yaitu Introduction to Physical Database Design. Oke, di sini Physical Database Design yaitu tujuannya mengubah rancangan logis data menjadi bentuk yang bisa disimpan dan diakses oleh sistem komputer. Ya, jadi dari yang kita sudah rancang gitu, ya, IRD-nya dari konseptual terus logical. Nah, dari logical itu kita ubah, ya, kita translate. Nah, translate ke bahasa SQL itu, ya, yang bisa disimpan dan diakses oleh sistem komputer. Nah, lah di sini sasarannya atau goals-nya adalah membuat desain penyimpanan data yang cepat, ya, yang cepat, aman, dan mudah dipulihkan jika terjadi masalah. Lalu output-nya adalah output dari Physical Database Design, yaitu dokumen spesifikasi teknis. Nah, yang akan digunakan oleh programmer dan juga administrator database saat membangun sistem. Nah, fokusnya, ya, pada materi ini adalah kita fokus pada bagaimana mendesain database yang centralized, terpusat, dengan memilih tipe data yang tepat, ya. Nah, jadi intinya di Physical Database Design ini membantu memastikan bahwa data yang kita simpan ini secara efisien gitu, ya, dan dapat digunakan dengan baik. Oke, selanjutnya overview dari data types. Oke, nah di sini kita pahami dulu sih apa sih yang disebut tipe data gitu, ya. Nah, jadi tipe data ini adalah sebuah cara, ya, sistem komputer menyimpan dan mengenali data, ya. Contohnya ada angka, ada teks, atau tanggal, ya, atau date. Nah, database management system menggunakan tipe data ini untuk mengatur, ya, bagaimana cara datanya itu disimpan dan diakses. Nah, dan tipe data juga mempengaruhi
mempengaruhi space ya, mempengaruhi ukuran penyimpanan dan juga kecepatan dari akses data. Nah, dalam materi ini kita akan menggunakan tipe data dari database Oracle ya. Nah, lalu kenapa sih memilih tipe data itu sangat penting? Nah, karena tentunya di sini memilih tipe data yang tepat memiliki 4 tujuan utama. Yang pertama adalah menampung semua kemungkinan nilai ya. Misalnya angka, teks atau tanggal. Lalu juga di sini improve data integrity ya, menjaga keakuratan data agar tidak terjadi kesalahan. Lalu memungkinkan pengolahan data secara efisien dan juga menghemat dari sisi ruang penyimpanan ya, agar tidak boros memori gitu. Nah, setiap kolom dalam database itu harus memiliki tipe data yang menentukan cara bagaimana data itu disimpan ya, batasannya dan juga formatnya. Nah, jadi saat kita membuat tabel, nah itu kita harus menentukan tuh tipe data untuk setiap kolomnya. Nah, ini berikut beberapa tipe data dalam Oracle, yaitu ada varchar 2. Nah, ini varchar 2 ini digunakan untuk menyimpan teks dengan panjangnya itu maksimal 4000 karakter ya. Nah, jadi di sini hanya menggunakan ruang sesuai panjang teks yang dimasukkan. Jadi kalau misalnya panjang teksnya 5 karakter ya hanya ruang 5 karakter aja gitu ya. Nah, contohnya untuk varchar 30, misalnya varchar 2 dalam kurung 30, nah berarti panjang teksnya itu maksimal 30 karakter. Nah, lalu ada char di sini atau karakter ya. Nah, ini digunakan untuk menyimpan teks dengan panjang yang tetap. Nah, kalau varchar 2 ini kan dia fleksibel ya. Tapi kalau karakter ini panjangnya tetap. Ya, jadi misal di sini maksimalnya tuh 2000 karakter. Nah, jadi jika panjang data kurang dari yang ditentukan, nah akan tetap menggunakan ruang sesuai panjang yang tetap. Gitu. Misalnya contoh karakter dalam kurung 5. Nah, berarti teksnya itu selalu memiliki panjang 5 karakter. Gitu. Ya. Oke, nah lalu ada slop di sini. Slop ya sebutannya. Slop panjangannya adalah karakter large object. Nah, ini digunakan untuk menyimpan teks dalam jumlah besar. Nah, kapasitas penyimpanannya itu hingga 4 GB dan cocok untuk menyimpan dokumen atau catatan yang panjang. Gitu. Nah, terus ada number. Number ini digunakan untuk menyimpan angka yang positif maupun negatif ya. Positif maupun negatif. Bisa menentukan jumlah digit sebelum dan sesudah koma. Contohnya kalau number dalam kurung 5 berarti menyimpan angka dengan maksimal 5 digit. Nah, tapi kalau number dalam kurung 5,2 berarti menyimpan angka maksimal 5 digit dan 2 angka di belakang koma ya. Misalnya 123,45 gitu kan, dalam komanya belakangnya itu kan 2 digit gitu. Lalu date. Nah, di sini date digunakan untuk menyimpan tanggal dan waktu. Ya, jadi mencakup tahun, bulan, hari, jam, menit, detik. Nah, jadi ini ya untuk rentangnya sendiri yang waktu yang didukung adalah dari 1 Januari 4712 Masehi sampai 31 Desember 1999 Masehi. Nah, di sini ada poin-poin penting ya ketika kita mau memilih tipe data. Yang pertama adalah efisiensi dari ruang ya, efisiensi ruang. Nah, jadi tipe data yang optimal
dapat menyimpan setiap kemungkinan nilai dengan ruang yang minimal. Nah, kemudian juga mencegah penyimpanan nilai yang tidak valid. Lalu kedua adalah dukungan manipulasi data. Ya, jadi tipe data harus mendukung operasi yang diperlukan. Misalnya tipe data numerik untuk operasi aritmatika, tipe data karakter untuk manipulasi string gitu. Lalu juga kesesuaian dengan model data konseptual. Nah, jadi batasan domain atribut dalam model data konseptual membantu dalam pemilihan tipe data yang sesuai. Oke, nah di sini ada contoh dari tipe data dan penjelasannya. Oke, nah ini tadi sedikit sudah dijelaskan ya, kalau di sini ada karakter, dia menyimpan string yang panjangnya itu tetap, ukurannya 1 sampai 2000 bytes, defaultnya 1 byte. Contohnya karakter dalam kurung 10 ya. Nah, di sini ada varchar 2 and varchar, variable length character strings. Nah, ini menyimpan string dengan panjang variabel ukurannya 1 sampai 4000 byte. Nah, ini lebih menghemat ruang penyimpanan karena hanya menyimpan karakter yang diberikan saja. Gitu. Jadi lebih fleksibel. Nah, kemudian ada number. Number ini menyimpan angka dalam format tetap dan floating point. Ada positive number, ya, ada negative number juga rentangnya, termasuk 0 dan nilai tak hingga ya. Nah, kemudian, nah ini di Oracle ya. Nah, selanjutnya juga ada date. Nah, ini tipe data yang menyimpan nilai waktu, tanggal, dan jam dalam tabel. Disimpan dalam format 7 byte ya. Untuk tahun, bulan, hari, jam, menit, dan detik, formatnya seperti ini. Misalnya date, month, and year. Nah, ini contohnya 13 November 92. Nah, ini jika kita ingin memasukkan tanggal dalam format berbeda, kita bisa gunakan toDate. Nah, dengan formatnya seperti ini. Gitu. Oke, nah di sini bagaimana jenis data atau tipe data yang lain. Nah, ini kalian bisa cari ya jenis-jenis lainnya, tipe data lainnya di Oracle atau SQL. Nah, ya contohnya kalau karakter tadi ada varchar 2, ada char ya, globe, kemudian numeric data type, ada number dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kalian cari tahu. Oke, selanjutnya kita mulai introduction to SQL. Nah, di sini saya mau menjelaskan terlebih dahulu terkait SQL itu apa sih. Nah, SQL sendiri kan panjangannya adalah Structure Query Language. Nah, ini adalah bahasa non-prosedural untuk mengakses database. Nah, jadi pengguna mendeskripsikan apa yang mereka butuhkan dan SQL akan menjalankan perintah tersebut secara otomatis. Nah, untuk Oracle SQL, dia memiliki banyak fitur tambahan ya, selain standar dari ANSI atau ISO standar. Nah, di sini juga ada seperti SQL Plus dan Oracle Enterprise Manager untuk menjalankan perintah SQL. Nah, semua operasi database di Oracle dilakukan melalui SQL. Nah, dan juga simpelnya si SQL di Oracle ini adalah cara untuk berinteraksi dengan database. Ya. Dan juga di Oracle dia juga menyediakan alat tambahan untuk mempermudah penggunanya. Oke, nah di sini semua operasi dalam database itu semua operasi dalam database Oracle dilakukan dengan perintah SQL. Ya, jadi di sini beberapa bahasa gitu ya yang digunakan, misalnya select, update,
Nah, kemudian juga drop. Nah, banyak perintah-perintah SQL ya. Nah, jadi simpelnya si SQL ini digunakan untuk semua operasi database dan juga memiliki aturan penulisan tertentu. Ya, jadi beberapa kata dalam SQL memiliki arti khusus yang tidak bisa digunakan sembarangan. Nah, ini adalah tipe dari SQL command. Ya, ada data definition language. Ini kita untuk mendefinisikan database. Ya, dari physical design. Nah, ini apa saja perintahnya? Ada create ya untuk membuat tabel, index dan view. Ya, establish foreign key untuk menetapkan foreign key, drop atau truncate tables ya untuk menghapus tabel. Nah, ini terkait dengan physical design. Ya, karena dia mendefinisikan database tuh. Lalu setelah didefinisikan, kita menggunakan command di data manipulation language. Ini tujuannya adalah untuk mengelola data dalam database dan ini ada di tahap implementation ya. Terkait dengan implementation yaitu kita insert untuk menambah data, update untuk memperbarui data, select ini untuk mengambil data ya. Ini data manipulation language. Lalu yang terakhir ada data control language. Ini untuk mengatur izin akses pengguna. Makanya dia ada di maintenance ya. Nah, di sini data manipulation language juga nggak hanya di implementation tapi di maintenance juga digunakan. Data definition language juga di maintenance. Data control language ada di implementation and maintenance. Nah, di sini yang digunakan perintahnya ada grant, add, revoke. Nah, ini untuk mengatur izin akses pengguna terkait dengan maintenance. Ya, intinya di sini ketiga kategori ini membantu dalam desain, implementasi dan juga pemeliharaan database. Oke, kita bahas yang pertama yaitu data definition language atau DDL. Oke. Nah, jadi data definition language adalah kumpulan perintah yang digunakan untuk mengatur struktur dari database seperti create, membuat, alter, mengubah, drop tables itu menghapus tables, views, and index ya. Nah, di sini perumpamaannya nih kalau misalnya kita mau memiliki rumah gitu ya, membangun rumah. Jadi data definition language ini seperti si arsiteknya gitu ya. Kita merancang dulu dari rumahnya gitu ya. Nah, misalnya kita mau membuat ruangan baru, kita pakai create, terus kita merombak ruangannya, kita pakai alter atau merobohkan ruangannya, kita perlu menggunakan drop gitu. Jadi itu ya kita mendefinisikan gitu ya di tahap ini. Nah, contoh di dunia nyatanya misalnya di perusahaan besar misalnya ya yang menggunakan database hanya si manajer aja nih atau si administrator database nih yang boleh merancang atau mengubah si database gitu ya agar tidak berantakan gitu. Nah, jadi intinya si data definition language ini adalah memastikan bahwa struktur database tetap teratur dan aman ya. Sama seperti aturan dalam membangun sebuah rumah nih agar nggak roboh atau berantakan. Seperti itu. Nah, di sini ketika kita mau membuat tabel dalam database, ada beberapa langkah yang perlu diikuti agar struktur datanya tetap rapi dan mudah digunakan. Nah, langkah-langkahnya yang pertama adalah kita create tables, buat tabel yang tidak bergantung pada tabel lain. Nah, artinya kita mulai dengan tabel yang tidak memiliki foreign key. Gitu. Misalnya tabel yang hanya menyimpan data mandirinya aja gitu ya. Jadi tabel-tabel yang tidak memiliki foreign key kita buat terlebih dahulu. Nah, lalu kita tambahkan primary key. Nah, jadi setiap tabel harus memiliki primary key, ya, yaitu kolom yang memastikan setiap baris data itu unik.
Lalu tambahkan aturan lain atau constraints, misalnya memastikan bahwa data dalam kolom tertentu tidak boleh sama, gitu ya. Lalu buat tabel lain yang membutuhkan referensi dari tabel sebelumnya. Jadi setelah kita buat tabel utamanya, baru kita buat tabel yang berhubungan nih dengan tabel ini. Lalu yang terakhir, tambahkan foreign key. Nah, tambahkan foreign key. Yang foreign key ini kan digunakan untuk menghubungkan tabel satu dengan yang lain gitu ya, agar datanya bisa saling terhubung gitu. Nah, jadi dengan mengikuti langkah-langkah ini, jadi struktur database itu lebih teratur dan mudah digunakan. Nah, di sini untuk membuat tabel dalam SQL itu ada dua cara. Nah, ini ada script yang pertama, ada script yang kedua. Nah, bedanya apa? Nah, kita bahas dulu ya yang script pertama. Nah, di sini di contoh ini create table, nah dia langsung mendefinisikan atau menentukan kunci primary key-nya gitu ya, kunci utamanya. Ya, dia langsung definisikan dalam kolom pertama nih ya, menjadi primary key gitu. Nah, ini lebih sederhana ya di script pertama, cocok untuk tabel dengan satu kolom kunci utama atau primary key. Nah, di sini contoh yang script 2, dia menentukan primary key-nya itu menggunakan perintah constraints ya. Jadi terpisah dari definisi kolom ya. Jadi dia create tabel, lalu kolom-kolomnya, tipe datanya, lalu di bawahnya dia pakai constraint tuh. Gitu. Nah, intinya kalau dilihat script 1 lebih ringkas ya dan mudah digunakan. Namun di script 2 ini lebih fleksibel ya. Artinya jika ada tambahan aturan tambahan pada pada key-nya ya, atau pada primary key-nya. Nah. Oke, selanjutnya bagaimana cara mengubah tabel ya dalam SQL? Kita bisa menggunakan perintah alter table. Ya, alter table di sini ada script, ada 3 script ya contohnya. Nah, alter table script 1 yaitu menambah kolom, mengubah kolom, dan juga menghapus kolom. Nah, di sini menambah kolom menggunakan alter table 8. Ya, kolom namanya apa, tipe datanya apa. Lalu modify di sini untuk mengubah ya. Mengubah di sini menggunakan modify kolom, nama kolomnya, lalu new data type, nama kolom kedua new data type. Lalu menghapus kolom, nih ini menggunakan drop ya. Ini menghapus kolom, contohnya di sini drop kolom, kolom namanya apa gitu. Nah, ini script yang kedua dia menggunakan ini kalau script yang pertama untuk add, drop, modify column. Nah, kalau yang ini script kedua dia untuk menambah atau menghapus primary key ya. Nah, jadi ini kalau kita mau mengubah atau menghapus primary key, kita bisa menggunakan ini, add constraint dan drop constraints. Nah, lalu yang script yang ketiga ini untuk menambah foreign key. Kalau ini kan primary key, nah ini untuk menambah dan mendrop foreign key constraint ya. Seperti itu. Nah, jadi di sini yang script pertama untuk mengubah struktur tabel ya. Kemudian yang script yang kedua untuk menambah, menghapus primary key ya. Kalau yang ini untuk foreign key seperti itu. Oke, nah di sini kita akan meng-create tables beserta contoh di sininya ya. Contohnya sudah ada di sini, ada tabel pasien, kemudian ada physician treatment dan patient treatment. Ya, jadi di sini ada desainnya sudah logical ya, logical design. Nah, ini tabel pasien, ada patient ID, ada patient name ya. Nah, ini kalau kita buat SQL-nya, nah di sini kita create tabel pasien.
pasien ID-nya sebagai primary key, karakter 5, pasien name-nya varchar 30 ya. Nah, kemudian creatable physician, lalu creatable treatment, nah lalu creatable patient treatment ya. Nah, yang mana di sini sudah ada foreign key-nya ya. Jadi dia ada constraint dan juga reference-nya gitu. Constraint di sini patient ID menjadi foreign key ya di tabel patient treatment dan referensinya dari tabel pasien gitu. Nah, jadi tadi sesuai dengan stepnya kan dia nge-create tabel yang tabel utama dulu gitu ya, tabel-tabel yang memiliki primary key. Nah, ini tabel terakhir yang ada referensinya di akhir gitu ya dibuatnya. Oke, selanjutnya adalah drop, perintah drop and purge di sini. Drop kita gunakan untuk menghapus tabel atau objek dari database. Nah, tabel yang dihapus bisa masuk ke recycle bin kecuali jika purge digunakan. Purge ya. Specify purge if you want to drop the table. Jadi purge ini digunakan untuk menghapus tabel secara permanen ya. Jadi si purge ini digunakan jika digunakan dia nggak akan masuk ke recycle bin lagi gitu ya. Jadi kalau si drop table, nah kalau drop table itu dia bisa masuk ke ini ya, recycle bin. Nah, tapi kalau dia pakai purge berarti itu udah nggak bisa dikembalikan kan ya. Nah, jadi dia secara permanen tuh nggak masuk ke recycle bin gitu. Oke, lalu di sini ada truncate. Truncate table ini digunakan untuk menghapus semua baris dalam tabel tanpa mencatat transaksi. Nah, truncate table ini nggak bisa di rollback ya, atau nggak bisa dikembalikan gitu. Jadi berbeda dengan delete yang masih bisa dikembalikan dengan rollback. Tapi kalau truncate itu nggak bisa. Ya nggak bisa di rollback. Nah, di sini contoh penggunanya truncate table employees underscore demo. Berarti perintah ini akan menghapus semua data dalam tabel employees underscore demo tanpa bisa dikembalikan. Ya. Nah, namun di sini ada pembatasan untuk penggunaan dari perintah truncate ya. Nah, truncate ini nggak bisa digunakan pada tabel dalam cluster ya, tanpa menghapus semua tabel dalam cluster atau menghapus dan membuat ulang tabel ya. Kemudian juga tidak dapat digunakan pada tabel induk dengan foreign key yang aktif. Nah, kecuali jika constraint-nya bersifat self-referential. Ya, jadi dia tuh nggak bisa nih ngapus tabel yang ada foreign key yang masih aktif karena kan dia ada referensi tabelnya di tabel aslinya kan, gitu. Jadi harus kehapus dulu juga di sana. Nah, kemudian jika tabel memiliki domain index, maka baik indeks maupun partisinya tidak bisa dalam status in progress. Kemudian tidak bisa digunakan pada tabel induk dengan reference partition child table tanpa terlebih dahulu menghapus tabel anaknya. Jadi kalau dia ada kaitan dengan tabel lain tuh nggak bisa tuh digunakan si perintah truncate ini. Oke, selanjutnya adalah data manipulation language. Oke, nah jadi di sini data manipulation language itu adalah penggunaan SQL ya, perintah SQL untuk updating atau memperbarui, kemudian inserting, menyisipkan, kemudian memodifikasi dan juga mengambil data dalam database. Nah, cara penggunaannya perintah DML ini dapat dijalankan secara langsung ya. Nah, secara langsung
dan hasilnya juga bisa dikembalikan setelah eksekusi. Nah, ini juga dapat digunakan pada program prosedural seperti bahasa C, Java, PHP, or COBOL, or with a GUI tool, contohnya Oracle SQL Developer, SQL Assistant with Teradata, or MySQL Query Browser. Nah, kemudian di sini kita bisa gunakan perintah commit untuk menyimpan perubahan data secara permanen ke dalam database dan menggunakan rollback untuk meng-cancel atau membatalkan perubahan data yang telah dilakukan. Oke, kita akan masuk ke perintah insert. Nah, insert ini digunakan untuk menambah baris baru pada tabel. Nah, kemudian kita juga bisa gunakan perintah commit untuk menyimpan perubahan data secara permanen ke dalam database. Di sini ada format perintah insert, yaitu menyisipkan data dengan kolom tertentu, insert into table name, kolom 1, kolom 2. Nah, values-nya atau nilainya expression 1, expression 2. Nah, ini digunakan ya, script 1 ini jika kita ada kolom yang spesifik yang mau kita masukkan ya pada kolom tertentu dalam tabel. Nah, script yang kedua bedanya di sini ketika kita ingin memasukkan data ke semua kolom dalam tabel. Itu. Jadi urutan nilai dalam urutan nilainya juga harus sesuai ya dengan urutan kolom, karena dia kan langsung menyisipkan data secara secara langsung semuanya gitu ya. Kalau ini kan kita spesifik dulu nih mana aja yang mau kita masukkan ya, kolomnya kita definisikan gitu. Jadi kalau untuk script 1 kita gunakan saat ingin memasukkan data pada kolom tertentu ya. Tapi kalau script 2 kita gunakan ketika kita mau memasukkan data ke semua kolom dalam tabel. Ya, ini sesuai dengan kebutuhan ya, kebutuhan ketika kita ingin menginsert data. Oke, nah ini contohnya ya. Di sini sebelum insert ada tabel kategori memiliki 5 baris data ya dengan kategori ID-nya ini, kemudian ada kategori name-nya ini ya. Nah, perintah SQL-nya untuk menambahkan data di sini ya. Yang pertama, perintah pertama kita menentukan kolom secara eksplisit ya, atau dinyatakan dengan jelas, secara langsung gitu dengan jelas. Di sini kita definisikan dulu ya, ada insert into tabel kategori, kategori ID, kategori name ya. Jadi perintah yang pertama ini kita tentukan kolomnya secara eksplisit atau dinyatakan dengan jelas dan langsung. Lalu nilainya ini 150 miscellaneous bahasanya. Kemudian perintah kedua bedanya apa? Bedanya di sini langsung menyisipkan data ke semua kolom dalam tabel kategori ya. Jadi dia nggak definisikan tuh. Insert into kategori, values-nya 150 miscellaneous gitu. Nah, setelah insert, nah baris baru akan bertambah ya dengan kategori ID 150 dan kategori name-nya tadi. Nah, seperti ini ya. Jadi contohnya ya. Kita bisa menggunakan sesuai dengan keperluannya ya. Untuk perintahnya bisa pakai yang perintah 1 atau perintah 2. Oke, lalu selanjutnya perintah update. Nah, update ini digunakan untuk memperbarui data dalam tabel ya. Nah, ini kita gunakan perintah commit untuk menyimpan data perubahan secara permanen ke database. Nah, di sini sintaksnya yaitu update nama tabelnya, lalu kita set kolomnya, lalu expression value-nya, di mana di sini ada kondisinya ya. Ini where condition ini opsional ya, digunakan untuk menentukan baris yang akan diperbarui ya. Jika tidak digunakan, maka semua baris akan diperbarui. Nah, ini contohnya misalnya kita punya tabel ini ya sama kayak yang tadi.
terus kita mau ubah ya si kategori ID 150 ini, kategori name-nya mau kita ubah ya. Di kolom kategori name kita mau ubah. Nah, script-nya karena ada yang jelasnya apa gitu ya kondisinya, maka kita pakai di sini where-nya ya. Maka di sini update tabelnya kategori, set kategori name sama dengan marketing where kategori ID sama dengan 150. Nah, kalau nggak pakai si where ini ya, maka yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah si tabel kategori ini, kategori name-nya akan berubah menjadi marketing semua gitu ya, karena nggak didefinisi, nggak ada kondisinya tuh kategori ID-nya yang mana gitu. Nah, ini hasilnya kalau misalnya pakai ini ya, maka dia akan menjadi yang berubah akan ini aja yang ID-nya 150 seperti itu. Oke, selanjutnya adalah delete. Nah, delete ini digunakan tentunya sesuai namanya, yaitu untuk menghapus satu atau lebih baris dari tabel dalam database. Nah, gunakan commit untuk mengubah atau menyimpan data secara permanen. Nah, di sini sintaksnya ada delete from nama tabelnya where condition. Condition itu menentukan kondisi spesifik untuk menghapus baris tertentu. Nah, jika where tidak digunakan sama seperti yang sebelumnya, maka semua data dalam tabel pun akan dihapus gitu. Nah, oke, ini contohnya ya, masih tabel yang sama, kategori ID, kategori name, lalu kita mau menghapus si ID 150 ini. Ya, scriptnya yaitu delete from nama tabelnya kategori where kategori ID sama dengan 150. Nah, hasilnya akan seperti ini, maka data ID 150 akan terhapus gitu. Ya, maka kalau kita nggak pakai where di sini, kalau kita nggak pakai where bagaimana? Ya, berarti hasilnya adalah si tabel semuanya ini akan terhapus nih isi data ini ya. Nah, ini akan terhapus. Ya, kalau delete from kategori aja akan menghapus isi data dari tabel kategori. Oke, alhamdulillah materi untuk pertemuan ke-6 ini sudah selesai. Ini referensi yang digunakan. Kalian juga bisa mengeksplor ya untuk mencari tahu tadi tipe data yang lain, terus untuk mencoba-coba juga ya dari perintah SQL. Nah, mungkin itu saja. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan menghubungi saya ya, baik secara langsung di Japri ataupun di grup. Terima kasih atas kehadirannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.